Ya, Badan Pusat Statistik mencatat standar hidup layak nasional berdasarkan pengeluaran mencapai 1,02 juta rupiah per bulan. Lebih rendah dibanding Jakarta yang sebesar 1,66 juta rupiah. Lantas apakah ini layak untuk memenuhi seluruh biaya kebutuhan hidup? Langsung saja kita bahas dalam standar hidup layak 1,02 juta rupiah dipertanyakan. Kita lihat slide yang pertama. Ya, Badan Pusat Statistik mengungkapkan data terbaru bahwa standar hidup layak di Indonesia saat ini adalah sebesar 12,34 juta rupiah per tahun. Menurut laporan BPS, pengeluaran real per kapita telah mencapai sekitar 1,02 juta rupiah per bulan. Angka ini mencerminkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di tanah air. Sejak tahun 2020, pengeluaran real per kapita terus menunjukkan tren peningkatan. Rata-rata pengeluaran per kapita ini mencatat angka 11,01 juta per tahun. Selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan tahunan pengeluaran real rata-rata berada di angka 2,91%. Namun tahun 2024 mencatat lompatan signifikan dengan pertumbuhan mencapai 3,71%. Pada tingkatan provinsi, DKI Jakarta mencatat pengeluaran real per kapita tertinggi dengan nilai 19,95 juta rupiah per tahun, yang setara dengan sekitar 1,66 juta rupiah per bulan. Di sisi lain, Papua Pegunungan mencatat pengeluaran terendah yaitu 5,71 juta rupiah per tahun atau sekitar 476.000 per bulan. Nah, jadi dengan data baru ini memicu beberapa komentar netizen nih. Seperti apa komentar-komentarnya kita lihat di slide berikutnya. Ini ada banyak sekali ya. Salah satunya kita bacain satu-satu. Muhammad Hairil Akbar. Jadi standar hidup layak kok dihitung dari pengeluaran, hitungnya dari kebutuhan primer di kota besar. Seperti beli bahan baku, masak di rumah atau di kos. Lalu juga kalau kita lihat ada Prabanishwara, ini Indonesia kalau nggak bisa bekerja dengan data yang benar ya tentu aja keputusan ini diambil nggak benar juga. Lalu ada Merawat Papua, ini saya tinggal di Papua Pegunungan. Saya ketawa aja melihat ini, biaya hidup di sini jauh lebih mahal daripada Jakarta. Lalu kita lihat berikutnya lagi dari Gangga Aditya. Nggak ngerti orang-orang BPS ini dapat datanya dari langit, dari dasar bumi, dari mimpi yang tidak sempurna atau emang benar-benar turun ke lapangan. Ya, meski data BPS ini menunjukkan standar hidup layak meningkat pada 2024, angka ini justru memunculkan keprihatinan. Mengingat angka tersebut jauh dari mencerminkan biaya hidup yang sebenarnya terutama di kota-kota besar ya. Jadi dengan standar hidup layak yang hanya 1 juta rupiah, daya beli masyarakat menjadi sangat rentan dan juga banyak yang bergantung pada bantuan sosial untuk bisa bertahan hidup. Dan tadi kita baca lagi ya sama-sama komentarnya ini masih banyak lagi ternyata. Kita lihat ada INR.Adam, standar hidup layak, ini mah kayaknya rata-rata penghasilan rakyat di RI gitu ya. Ada lagi dari Wulan, di Jakarta 1,66 juta tuh gimana caranya? Coba kasih tahu gimana caranya gitu. Jadi lantas dengan adanya data terbaru terkait standar hidup layak ini, bagaimana respon dari para ekonom? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Nih, ini kata ekonom ya terkait SHL dari Yusuf Rendy Manilat. Ini ekonom Center of Reform of Economics dari atau KOR Indonesia. Ini menunjukkan betapa rentannya daya beli masyarakat secara umum, apalagi jika dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, ini kalau kita lihat memang kata Rendy Manilat ya, Yusuf gitu. Jadi kita lihat menuturkan ya, dari sisi daya beli, angka 1,02 juta rupiah per bulan itu sangat memprihatinkan, mengingat tingginya biaya hidup saat ini. Jadi dengan nominal ini, seseorang akan sangat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Ini sebagai contoh ya, untuk biaya sewa kontrakan sederhana di pinggiran kota besar aja bisa mencapai Rp500.000 per bulan. Ini belum termasuk biaya listrik dan juga air. Ini berarti setengah dari standar hidup layak habis hanya untuk tempat tinggal. Sementara sisa Rp500.000 tentu nggak cukup untuk kebutuhan makan sebulan yang minimal membutuhkan Rp50.000 per hari atau Rp1,5 juta per bulan. Begitu juga jika dibandingkan dengan upah minimum regional, ini maka standar hidup layak yang dihitung oleh BPS masih cukup jauh gapnya. Lantas seperti apa perhitungan yang ditetapkan sehingga bisa ditetapkan di angka Rp1,02 juta? Yuk sama-sama kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini bagaimana munculnya angka Rp1,02 juta. Jadi dalam data BPS, standar hidup layak yang digambarkan dengan pengeluaran real per kapita Indonesia terus mengalami peningkatan sejak 2020.
Pada 2020, rata-rata pengeluaran per kapita tercatat sebesar 11,01 juta rupiah per tahun atau 917,5 ribu rupiah per bulan. BPS ini mengungkapkan ya, pertumbuhan IPM 2024 ini mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan. Salah satunya umur harapan hidup tercatat sebesar 74,15 tahun pada tahun ini. Adapun selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,78 tahun atau rata-rata ini tumbuh sebesar 0,26% per tahun. Sementara standar hidup layak yang dipresentasikan dengan pengeluaran real per kapita per tahun ini yang disesuaikan. Pada 2024 pengeluaran real per kapita per tahun mencapai 12,34 juta rupiah per tahun. Capaian ini meningkat Rp442.000 atau 3,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan 2020 hingga 2023 yang sebesar 2,61% per tahun. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Jadi kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Indonesia rata-rata meningkat 0,44% per tahun, sementara RLS meningkat 1,07% per tahun. Ya, HLS pada 2024 meningkat 0,06 tahun atau 0,46% dibandingkan tahun 2023. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020 hingga 2023 yang sebesar 0,43%. Sementara itu RLS pada 2024 meningkat 0,08 tahun atau 0,91% dibandingkan 2023, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020 dan 2023 yang sebesar 1,13%. Ya, itu tadi ya detail terkait naiknya harga standar hidup layak di Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah apakah angka standar hidup layak di RI ini benar-benar sudah layak?